Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Wali Kota yang saya hormati, Bapak dari ISP Jepang yang saya hormati Ustaz Rombongan, para Kepala SPPD, kemudian Pak Bersia yang saya hormati, didikan bahwa kita yang saya hormati pada hari ini. Kami kedatangan rekan-rekan dari Kawasaki yang bermaksud untuk menindaklanjuti beberapa kegiatan yang telah ditindaklanjuti bersama. Diawali tempoh hari mereka sudah berkunjung ke Kota Bandung dan mengajak dari Kota Bandung untuk datang ke Kawasaki kedua kali. Mereka pertemuan di Kawasaki untuk menindaklanjuti berkaitan dengan program pengelolaan sampah dan juga program biodigester yang berjalan. Saat ini mereka akan membantu kepada kita pembuatan biodigester dengan arahan Bapak. Kita menunggu tempat yang akan ditentukan lokasi di mana penggunaan biodigester termasuk. Kemudian juga mereka akan membantu di dalam bergerak PDU yang akan disampaikan secara jelas oleh Ketua Rombongan. Jadi tindakan hal tersebut mengharapkan arahan dan bimbingan dari Bapak untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya, karena memang yang sangat penting saat ini kita berkonsentrasi untuk menyelesaikan pengelolaan persamaan dengan pemerintah. Saya itu demikian. Kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We very much appreciate your congregation, yourself, and your staff members at a very short period of time for this day. Today, if it is possible, please may we introduce ourselves from the room. From the left, Mr. Okumura of Japan Environmental Sanitation Center, Mr. Ohashi, also from Japan Environmental Sanitation Center, Mr. Toto from IHS, Mr. Misaki from Japan Environmental Sanitation Center, Mr. Mukai from Hitachi Zosen, Mr. Muto from NTT, and Mr. Ali from NTT, and Ms. Rini from ITB. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Bapak Wali yang saya hormati, dan kita menyampaikan update yang kita lakukan pada tahun ini yang sudah kita lakukan seperti di bahan materi kali ini yang kita presentasikan di sini. Ya. Selesai. では今までしたことを説明いたします。Jadi untuk kerjasama Kawasaki dengan Bandung ada 3 tim. Yang pertama tim untuk sampah, kemudian tim untuk energi, dan tim untuk study governance. Tim untuk sampah seperti yang disampaikan tadi ada CISD sama Environmental Sanitation Center bekerjasama dengan Hitachi Zosen. Kemudian tim energi ada NTT Facilities, dan tim governance ada kita, IHS, dan ITB. BPS tahun saya. Terus kemudian ini kita melakukan pengambilan sampel untuk slugs di daerah dengan Bapak Asliwan beserta dan teman-teman dari BCAE. Kemudian kita melakukan analisa laboratorium di Sukovindo, dan kemudian kita melakukan simulasi untuk desain biodigesel di Jakarta. Kita melakukan itu. Nah, pada bulan Oktober kita melakukan workshop di Bandung, sequence workshop untuk education ini Pak, sampah. Kemudian kita juga melakukan instalasi pemantauan energi di
energi gedung Pak ini dilakukan BPP. Kemudian cara monitoringnya itu online, sampai sekarang masih bisa dilakukan monitoring. Ini contoh salah satu data yang kita ambil hasil pemantauan energinya. Kemudian kita mengundang dari Bandung, Ibu Ayus Benda dari DPRHD untuk menghadiri TCM meeting dan assessment workshop di Yokohama akhir Oktober. Ini TCM meetingnya, kemudian presentasinya, dan kita melakukan kunjungan ke energy facilities untuk building energy efficiency. Kita akan melakukan expose out hasil studi data kita di Bandung tanggal 30 Januari Pak. Kami mohon bantuan dari Bapak nanti mungkin untuk memberikan sambutan atau arahan pada kata ini Pak. Kemudian kita juga diminta oleh DCM Sekretariat karena ini bilateral, jadi diminta DCM Sekretariat Indonesia untuk melakukan presentasi di depan Kementerian Equin tanggal 11 atau 12 Februari Pak. Itu Pak. Jadi ini aktivitas yang sudah dilakukan. Untuk detailnya Bapak Okumura yang akan menyampaikan informasi mengenai terkait dengan persampahan Pak. Terima kasih. Selamat pagi. 私は日本関係政治センター JES という会長の徳村でございます。 Hai, selamat pagi semuanya. Nama saya adalah Okumura, Ketua Yayasan Umum Pusat Sanitasi Lingkungan Jepang atau JESJ. この JCM 事業の推進に関して昨年8月のセミナーに続き、市長様はじめ多くの幹部の方々に参加いただきましたと心からお願い申し上げます。 Ini adalah meeting yang berkaitan dengan promosi bisnis JCM yang bertujuan meningkatkan lingkungan hidup Kota Bandung sebagai lanjutan dari seminar pada bulan Agustus tahun lalu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya mendapat kesempatan untuk dapat bertemu dengan Bapak Wali Kota Bandung juga beserta para instansi yang terkait. 私どもは2011年に、日本とインドネシアの水環境衛生推進協議会、JICWES と発足をさせまして、インドネシア側の代表者である坂東工科大学の栗山先生をはじめとして、坂東市の環境局、公共事業住宅局、清掃公社、上下水道公社など、坂東市の関係部局の専門家の皆様と何回もお会いし、また日本の実情も、ご調査をいただき、坂東市の実情についても協議を重ねてまいりました。 Pada tahun 2011 yang lalu, JESJ memulai konferensi promosi sanitasi lingkungan air Jepang Indonesia atau JICWES, dan saya berkesempatan untuk beberapa kali bertemu dengan banyak sekali pakar-pakar perwakilan dari Indonesia, dimulai dari dosen Institut Teknologi Bandung, Profesor Priyana, kemudian dari BPLH Kota Bandung, DPU Kota Bandung, Kantor Kebersihan Kota Bandung, sistem, saya nggak tahu ininya, sistem pemasok air dan pembuangan limbah Kota Bandung, dan banyak sekali para ahli dari departemen terkait di Kota Bandung. Dan kami pun sudah mulai melakukan kerjasama, yaitu meminta pihak Kota Bandung mempelajari situasi aktual dari Jepang, dan sebaliknya pihak Jepang juga mempelajari situasi aktual di Bandung. その結果、坂東市の生活環境の改善を図る見地から、日本の環境省の支援を得て、メタンガス発酵施設の整備を JCM 事業として行うことについて、事務レベルの協議では基本的な了解が得られました。 Dan sebagai hasilnya kami mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menjadikan Bandung sebagai kota atau wilayah percontohan dari sudut pandang memperbaiki lingkungan hidup di Kota Bandung. Dan mengenai pelaksanaan proyek JCM, pemahaman dasar tingkat administratif untuk melakukan persiapan fasilitas fermentasi gas metan sudah diperoleh. Baik, dan selain itu juga untuk pembuangan limbah di Kota Bandung itu pun kami sedang melakukan suatu perencanaan juga, adalah membuat dari limbah tersebut menjadi waste to energy, W2E, waste to energy, dan itu pun sedang masih digodok di Jepangnya. Pertama adalah pemilihan tempat kerja untuk objek pengumpulan. Kami pikir lebih baik memilih untuk fokus pada tempat kerja skala besar yang berhubungan
分別排出の方法を基本としたいと思っております。 Yang kedua adalah pendidikan atau training pengelolaan limbah makanan secara terpisah. Untuk ini kami ingin agar metode pembuangan atau pengelolaan sampah terpisah dan mekanisme pendidikan pemisahan limbah yang sekarang sedang dilakukan di pemerintah Kota Bandung dijadikan dasar dari pendidikan atau training tersebut. 3つ目はバイオガスの利用者および利用方法の選定です。バイオガスの利用方法に関しては、バイオガスを直接熱源として利用する方法と、発電により電気に変換して利用する方法の2つがあります。関係者とご協議の上、その方法を決定していきたいと思います。 Yang ketiga adalah pemilihan pengguna dan metode penggunaan biogas. Untuk metode penggunaan biogas terdapat dua metode. Satu, metode penggunaan biogas sebagai sumber panas langsung. Dan yang kedua, metode penggunaan biogas yang diubah menjadi listrik dengan pembangkit listrik. Kami ingin memutuskan mana yang baik untuk pengguna maupun metode penggunaan tersebut atas nanti hasil diskusi dengan pihak-pihak terkait dari hal ini. 4つ目は液費の利用者および利用方法の選定です。大量の液費が製造されることになりますので、使用可能な大規模な農地や公園を選定することが必要だと思います。バンドン市内や市の近郊には液費利用可能性の高い多くの農地があるとお聞きしております。 Yang keempat adalah pemilihan untuk pengguna dan metode penggunaan pupuk cair. Karena sejumlah besar pupuk cair diproduksi, yaitu katanya sekitar 15 ton per hari, kami berpikir bahwa perlu untuk memilih lahan pertanian atau perkebunan berskala besar yang memungkinkan untuk langsung digunakan. Kami mendengar bahwa di Kota Bandung dan juga di kota-kota sekitarnya terdapat banyak lahan pertanian dengan potensi penggunaan pupuk cair yang tinggi. 5つ目は施設の建設コストの算定および建設予算の確保の見込みであります。これについては建設地点における建設要件を把握した上でコスト計算をする必要があります。また建設予算確保については日本、インドネシア双方で補助金をできるだけ多く受けることができるよう準備することが重要です。 なお、日本の場合は補助金は最大2分の1となっています。 Kelima adalah perhitungan biaya konstruksi dan rencana jaminan estimasi budget konstruksi fasilitas. Kami pikir perlu untuk memperhitungkan biaya setelah memahami kondisi konstruksi di lokasi konstruksi. Selain itu, untuk jaminan estimasi budget konstruksi perlu dipersiapkan agar sedapat mungkin di kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia dapat menerima dana bantuan atau subsidi sebanyak mungkin. Untuk kasus di Jepang, dana bantuan atau subsidi maksimum adalah setengah dari total. 6つ目は事業運営方法を明確化することであります。事業運営方法に関しては、日本企業とインドネシア企業との間で設立する SPC が主体となって管理運営する場合と、インドネシアと日本の関係機関で構成する国際コンソーシアムが管理運営に関わる場合が考えられます。JCM の建設事業に日本政府から補助金を受ける場合、国際コンソーシアムの設置する必要があります。国際コンソーシアムに参加する日本の機関は、日本政府から補助金の管理と温室効果ガスの削減量の測定などを行うこととなります。 Yang keenam adalah kejelasan metode operasional project. Berkenaan dengan metode operasional project ini, yang terpikirkan adalah dua hal, yaitu manajemen kontrol, di mana SPC yang didirikan di antara perusahaan Jepang dan Indonesia memegang peranan utamanya. Dan yang kedua, manajemen kontrol yang melibatkan konsorsium internasional yang terbentuk dengan organisasi terkait dari Indonesia dan Jepang. Jika menerima subsidi dana,
dari pemerintah Jepang dalam proyek konstruksi JCM perlu untuk menempatkan konsorsium internasional. Organisasi Jepang yang berpartisipasi dalam konsorsium internasional akan diambil langkah pengurangan jumlah efek gas rumah kaca maupun manajemen subsidi dana dari pemerintah Jepang. 7つ目はバイオダイエスター運転管理事業に伴う収支の見込みです。収入項目、支出項目はお手元の資料図2の通りであります。各項目について、これまで述べてきた、6つの点の結果を踏まえまして収支見込みの算定を行いたいと思っています。なお、家庭を置いていくつかのケースについて収支の計算をすでに行っておりますが、いずれのケースでもおおむね収支バランスは取れると考えております。Yang ketujuh adalah rencana neraca pemasukan dan pengeluaran yang menyertai proyek kontrol operasional biodigester. Poin pemasukan, poin pengeluaran adalah seperti ditampilkan di gambar 2. Mengenai masing-masing poin, kami ingin melakukan perhitungan neraca pemasukan dan pengeluaran berdasarkan hasil 1-6 di atas. Selain itu diasumsikan untuk beberapa kasus dalam hal hasil kalkulasi awal pemasukan dan pengeluaran, kami ingin agar dalam kasus manapun nanti neraca pemasukan dan pengeluaran dianggap balance secara umum. 最後にお忙しい中、お目にかかる機会を与えていただいた視聴者をはじめ関係者の皆様方に心から御礼申し上げ、ご説明を終わりたいと思います。Akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota beserta pihak-pihak pejabat terkait lainnya, juga dari ITB juga dan para pakar lain yang bersedia meluangkan waktunya, waktu sibuknya, dan memberikan kesempatan kepada kami ini untuk bertemu muka hari ini. Demikian saya akhiri sambutan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ohayou gozaimasu. Baik. Minasama gohei no ni arimasuように、で先スンダーボーデの挨拶だからしょうがないですけど申し訳ない。一応挨拶しましたと。ですから本日JSB さんの皆さん、そして皆様本日来ていただいて誠にありがとうございます。本当にこのきっかけで、いろんなアイデア、特にその廃棄物の関係で、本当にもしこのプロジェクトが、事実にするんであれば、よくバンドン市の環境、生活環境を、改善できるようにと思っています。Bandung mewakili wajah kota-kota metropolitan di Indonesia, di mana migrasi penduduk dan populasi kota metropolitan ini sangat besar. Siang hari kami ini punya 3,5 juta manusia, terdiri dari 2,5 juta penduduk Bandung dan 1 juta penduduk dari sekeliling kota Bandung berkegiatan dan tentunya menghasilkan banyak sampah, termasuk di akhir pekan. Karena kami ini kota wisata menurut survei ya, kota wisata favorit nomor 1 di Indonesia, menerima turis 6 juta jiwa. Jadi akhir pekan pun sampah dari tamu-tamu ini sempat meningkat 10-15% ya. Adalah merubah kultur ya, budaya. Jadi di Bandung ini terinspirasi juga dari Jepang, dari Kita Kyushu ya. Kita ada gerakan pungut sampah. Jadi kami setiap hari Senin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumat, anak-anak sekolah dan karyawan kantor wajib pungut sampah di radius 100 meter dari sekolahnya, sehingga diharapkan ini menjadi sebuah budaya baru dan hasilnya sudah sangat lumayan.
Banyak orang tidak buang sampah lagi karena malu, karena temannya. Ini gambarnya ada di sini. Tidak ada foto yang lain, nggak yang pungut sampah yang lain ada. Nah ini juga. Jadi kadang-kadang mengubah pola pikir orang tuanya susah. Ya, jadi kami berinvestasi ke generasi anak-anak sekolah yang kita jadikan agen perubahan. Jadi minimal mereka yang mengerti dan mereka kalau nanti dewasa lahirlah generasi baru yang lebih peduli terhadap kebersihan. やはりご両親たちのマインドセットを変えるのはもう無理というか難しいですよね。ですからバンドの市はやっぱり子どもたちにその教育に中心してます。だからこれからこの若いたちがやっぱりゴミに対してすごく興味というかですよね、フォーカスになってて、あまりこう将来のために何とかしてほしいっていう意味です。Strategi berikutnya adalah kita memperkuat regulasi peraturan, di mana baru 1 bulan Desember kita memberlakukan sanksi denda bagi yang tidak punya tempat sampah di mobil, didenda Rp250.000, yang tidak punya tempat sampah depan rumah juga didenda Rp250.000, yang buang sampah sembarangan Rp1 juta, yang buang sampah di sungai Rp5 juta. Yang buang sampah sembarangan 1 juta? 1 juta, kalau sungai, buang sungai 5 juta, 50 juta, lebih mahal. Coba dendanya. 次は2番目がさっきはその1番目はその文化の変えることですね。2番目はやっぱり規則、レギュレーションを変えること。それはまだ2ヶ月になったばかりですけどね、去年の12月から。これは罰金システム、罰金ペナルティの罰金をシステムを行います。それは例えば車の中でゴミ箱がない。罰金は25万ルピア。で家の前でゴミ箱がないとき、それも罰金が25万ルピア。あとは、ポイ捨てとかゴミ箱にゴミを捨てない場合は100万ルピア。で、川に例えば捨てるんだったら、これは50ミリオンルピア。500万ですか。はい。ルピアです。Ada foto yang itu mobil angkot pakai tong sampah di mobil. Jadi ada strategi budaya, ada strategi regulasi, ada strategi infrastruktur. Nah, kita hari ini bicara strategi infrastruktur. Tapi di Bandung selain infrastruktur yang akan kita percanggih dengan teknologi-teknologi baru, kami juga menyiapkan masa depan ya dengan mengubah mindset gitu, seperti itu, sehingga nanti suatu hari kombinasi budaya bersih hadir, regulasinya juga kuat dan teknologi infrastrukturnya juga bagus. そうですね。1番目はさっきその文化、マインドセットを変えること、2番目は規則もらい変えることとか作ること、3番目はインフラストラクチャーの戦略ですね。これから話するつもりだと思いますが、ということは新しい技術がどんどん進んでいって、ですから将来的に文化のマインドセットだけでなく、その後レギュレーションもちゃんと規則ができていて、プラスやっぱり新技術が進んでいることが、この3つのミックスでうまくバランス取れればすごくいいなと思ってます。Tim yang Prabu juga. Kemudian karena di Bandung ini 60%-nya anak muda, ya, jadi kita kampanye sampah juga banyak menggunakan pop culture. Nah, jadi ini adalah superhero. Jadi kalau kamu jadi relawan, volunteer, bisa menangkap yang buang sampah, kamu ini superhero kayak begitu. Nah ini ada di sekolah-sekolah. Bajunya ada yang itu, yang si kostum fotonya di Google aja. Tapi nah ini kampanye kreatifnya itu bahwa siapapun bisa jadi superhero untuk menangkap pembuang sampah. これバンドが60%
60%はやっぱり若者とかですね。ですからどういうこの若者たちにどうやって近づくっていうことはですね、このゴミの問題でやっぱりポップカルチャーからです。このポップカルチャーはその一つはこういうポスターみたいにスーパーヒーローですよね。でこれはあなたが例えば誰がポイ捨ての人を見つけて、でそれを見つかったらあなたは、ゴミのスーパーヒーローですよというプロモーションとか宣伝がしてますよね。これがその一つの例ですね。Dengan ikat Sunda juga. なんかでもスーパーヒーローでもイカと帽子をかぶってますよ。いやもちろん。Jadi itu yang kami lakukan dari sisi campaign, ya, campaign budaya regulasi. Nah sekarang kita bicara infrastruktur. Kami sekarang masih konvensional membuang ke TPS ke TPA. Nah strategi jangka panjangnya kami ingin mengurangi sampah yang diangkut. Maka kita di desa sekarang itu kita mencoba mengurangi sampah yang diangkut dengan metode composting dan juga biodigester skala kecil dengan teknologi yang terbatas ya. Nah di kami itu ada 10 ribuan RT itu neighborhood unit ya. Ada 10.000 neighborhood unit. RT RW ini kan sebenarnya warisan Jepang dulu ya. Jadi satu RT berapa rumah? Satu RT itu 60 rumah, kalau satu RW 250 rumah hadiran. Nah biodigester skala RT yang 60 rumah ini kita coba konsepkan juga, sehingga nanti dikombinasikan dengan biodigester skala canggih yang sedang akan dibicarakan. Jadi ada kombinasi dua-duanya mengurangi sampah yang diangkut sehingga beban dari perusahaan kebersihan untuk mengangkut itu menjadi trennya akan berkurang. Kalau sekarang tuh orang buang-buang karena terus diangkut oleh truk. Kalau truknya mogok, kemudian di TPA-nya ada demo dari masyarakat, kita suka jadi terkendala. Nah itu strategi di level rumah tangga. Ini skala kecil-kecil. はい、でさっきはそのキャンペーンですよね。やはりそのマインドセット、文化のマインドセットとレギュレーションですよね。で今回はその技術の話、今のところはまだコンベンショナル、まだ普通の、形でそのゴミの処理をされてますね。ということは皆さんが一つの場所にこう集めて、でその後その車、ゴミ箱の車って何ですかね、ウェイストモビルとかですよね、はい、が来まして、それを取ってで最終的のそのゴミの置くところに持ってきますよね。あとはインドネシアでは一つの地域で、小さな団地があるんですよ。例えばこのオーガニゼーションですけれども、その一つのオーガニゼーションで60軒の家が入ってます。でまたそのオーガニゼーションがありまして、村長が会長になってるんですよね。だからそういう国がじゃないけども、その村長がありまして、この60軒の家があって、でその上が250軒がなんかそういう仕組みがあるんですけれども、ですから今のところはバンドはバイオダイジェスターの技術がまだすごくまだ一番低いの技術のところにありまして、でもやっぱり市長がそこから始まりたいと思います。だからもちろんこれから日本からの大きなとかすごく技術が進んでいるそのゴミの処理とかですよね。これからお願いしているんですけれども、でもこの家ごとから簡単なバイオレイジェスターも行いたい。だからその両方のコンビネーションがすごくいいだと思います。
なぜかというと、今のところはやっぱりまだコンベンショナルなんで、みんながゴミを捨てて、一つの場所だけ集めて、あとはその車が飛びに行きますですね。しかし、もしその車に問題があったら、また順調にできないじゃないですか。そのゴミの車がですね、故障して、で、ゴミがそのまま置いてて、問題になりますですよね。まして、もう一つは、その、収集ところ、集まるところのゴミが、その社会たちがなんかちょっと反対してデモンストレーションをしたりとか、それもあったので、それもやっぱり一日の仕事がダメになりますですよね。こういうまだマニュアルのやり方で。ですから、やっぱり大きな、これからそういう技術があればすごくいいなと思っています。Nah, kemudian kita ada strategi recycle ya, menggunakan kembali produk sampah. Hanya karena keterbatasan teknologi dan pendanaan, kami belum mampu mempunyai pabrik 3R ya, pabrik recycle. Saya ke Kitakius juga dulu sempat lihat ada khusus untuk plastik, khusus untuk kayu kan gitu ya, sekarang sebuah mimpi kota kami juga, tapi karena belum, kami masih di level mengedukasi masyarakat agar mendaur ulang dalam bentuk produk-produk kecil, tapi belum dalam skala kota gitu. Itu strategi yang 3R. はい、3番目はやっぱり市もリサイクルをしていきたいと思います。今のところはやはりちょっと技術がまだなくて、あとはちょっと予算がないため、その 3R の工場を建てることはまだできませんと。それは本当の馬主の夢だと思います。今のところは前も北九州にいらしたことがあって、そこをやっぱりプラスチックは別、木材とか別、いろいろが別になってすごくいいなと思って、いつか馬主もそういう、町になりたいとしたいと思っています。ですから今のところはもう簡単なちょっと教育とかメッセージとかみんなにやっぱりリサイクルしましょう。そこから小さいな動きから始まりたいと思っています。Ya, ini ada foto secara umum ya, walaupun tidak spesifik, tapi intinya di level PKK itu di RW yang Bahaduni, ibu-ibu PKK-nya yang rata-rata memang tidak bekerja, itu ada program latih mengkonversi sampah menjadi produk-produk seperti ini. Jadi baru pada karya. これが一つのサンプルですね。これもやはりさっきの仕事をされていない奥さんたちにやっぱりなんかプラスチックからこういうカバンとかそういう、ハンドメイドなリサイクルの活動を今そこから始まってます。Nah, terakhir tentunya adalah waste to energy yang menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kami memang ada rencana PLTSA, pembangkit listrik tenaga, bukan PLTSA, tenaga sampah, pakai insinerator. Hanya masih belum final 100%, karena masyarakat ada yang khawatir, kemudian kita juga tipping fee-nya masih kita kaji, bayar per tonnya itu apakah mahal atau tidak, membebani anggaran kita besar atau kecil, ini masih kita kaji. Itu lokasinya di Bandung Timur. Di Bandung Timur. Coba Google PLTSA dari udara. Jadi itu di setahun 3 bulan ini kami mencoba mengupayakan dari skala rumah sampai skala kota, dari skala budaya sampai skala infrastruktur. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama ini menguatkan infrastruktur yang memang kami punya keterbatasan knowledge gitu
sekali, sehingga dalam hitungan 1-2 tahun saya berharap terjadi perubahan luar biasa dalam pengelolaan sampah. Orang tidak buang sampah sembarangan lagi karena takut didenda. Kemudian mereka pungut sampah sehingga kemanapun lihat sampah dia tidak membiarkan, malah dipungut. Kemudian pulang ke rumah biodigesternya juga dipakai, sehingga truk sampah konvensional lama-lama makin sedikit dan begitu ya. Ditambah dengan biodigester skala besar yang kalau berhasil tentunya kami akan duplikasikan. Jadi proyek pertama dengan Jepang ini sangat penting. Kalau ternyata berhasil dan bisa, kami ada 30 kecamatan, ya. Apakah satu teknologi di satu kecamatan? Ya sudah, berarti kita targetkan dalam 4 tahun ada 29 sisanya. Satu dari prototip yang dengan pemerintah Jepang, 29 kita bangun sendiri, sehingga kombinasi itulah yang mudah-mudahan manajemen sampah di Bandung ini bisa mengalami revolusi ke arah yang lebih baik. 次はさっきのウェイストとエナジー、廃棄物からエナジーになるということで、今のところはゴミで発電力からの、でもゴミからの発電力、インサラレーションみたいな理解ですけれども、まだ 100% はまだできてませんが、まだ検討中ですよね。なぜかというと1年間の予算とか、あとはいくらが1トンあたりはいくらになるかとか、それまでは検討中ですけれども、一応これが東バンドに位置してます。ですからすごく、日本からですね、これから技術が提携で、一緒にご協力していただいて、技術がもっとアグリの技術を使うことができるからすごく大変助かります。ですから1年の3ヶ月の間、市長が、なって、さっきから家とか家から町の管理、あとは、マインドセット、文化からインフラストラクチャーを全般的に改善していきたいと思っています。特に御社からかな、日本政府からの、日本側からの、協力だと、やはりそのインフラストラクチャーですね、高い技術の話ですけれども、ですから日本からのその教育、ノーレッジ、ノウハウは、できればこの 1,2 年間で、特にゴミの関係の処理とかが、改善があったらいいと思います。で、そうですね、バンドの皆さんがさっきいろいろこちらも工夫してて、さっき例えば罰金があったり、あとは皆さんがゴミ見たら無視せずにやっぱり取ってちゃんとゴミ箱を捨てるとか、あとは家に帰ってバイオダイジェスターの、シンプルなテクノロジーのバイオダイジェスターを使って調理するとか、そういう、文化、習慣、感覚を特に今バンドの社会たちが変更とか把握していただければとてもいいと思います。あとはもしこれからのプロジェクトバイオダイジェスターが成功になったら、これがパイロットプロジェクト、していきたいと。バンドは30なんでしょうかね、30兆がありまして、で例えば1兆がそれ成功になって、残りの29兆がその技術を真似して使うことができるんじゃないですか。だから全体的に成功になるとか、そのゴミの処理が、新しい技術で、処理することができると願っています。はい。Kemudian tahun lalu sempat juga ada tawaran dari Jepang ya, tapi belum berlanjut, yaitu ada perusahaan Jepang katanya
Jadi sampah-sampah kayu yang memang banyak di Kota Batu dan daur diolah dengan mesin tertentu jadi wood pellet yang produknya nanti dibeli. Tapi sampai hari ini belum selesai. Nanya apakah bisa dicari informasinya sehingga kerjasamanya tidak hanya biodigester tapi juga satu ekosistem dari pengelolaan sampah seperti ini. Nah kami tadi sudah siap, tapi belum ada progres. あとは去年、ちょっと別件ですけれども、去年ですが、日本のある会社からオファーがありましたと。その会社がやはりウッドパレットに興味があったらしいです。で、残念ながら話がまだ途中だったんで、その進捗がないということですよね。ですから、もし、再度みたいですよね。はっきり言うと、坂東市がもう準備できました。ウッドの廃棄物とかですよね。それでたくさんあるから、葉っぱとかウッドとかですね。しかし、その日本企業が、どうしてかわからないけども、一応中止になって、その進みがなかったと。ですから、もし今回、御社からは、日本側がそういう情報とかあれば、バイオダイジェスターだけでなく、全般的なエコシステムとか、こういうビジネスもできればいいんじゃないかなという話です。 Terakhir dari saya, secara umum, secara general, pemerintah Kota Bandung sangat senang karena dukungan dari orang-orang Jepang ini luar biasa. Kami baru MOU juga dengan JSCA, Japan Smart City Alliance, JSCA. JSCA ini di bawah METI, Ministry of Economic and Trade Investment. Kami sangat serius sehingga kami punya kantor perwakilannya di Sabuga di Bandung. Jadi semua perusahaan-perusahaan Jepang yang Smart City nanti berkumpulnya itu ada sebuah tempat kantornya di Bandung. Nah, saya lusa akan ke Jepang 1 minggu. Tadinya ada agenda tanggal Januari tanggal 14 hari Rabu itu saya mengosongkan waktu ingin ke Kawasaki City. Nah, di kesempatan ini saya hanya menyampaikan apakah kunjungan saya di hari Rabu Januari tanggal 14 bisa difasilitasi. Saya ingin melihat yang biodigester yang besar itu adalah begitu. Kalau itu bisa, sehingga saya bisa yakin dengan gagasan ini. Kunjungan saya ke Jepang 1 minggu itu saya ke Tokyo, ke Kawasaki, ke Toyota City, ada konferensi Sustainable City, saya ke Kyoto, ke Osaka. Nah, mudah-mudahan ya hari Rabu di Kawasaki saya bisa fokus ke persampahan. Baik, 最後になりますけれども、一般的ですけれども、本当に日本の国からの支援、サポートをすごくいただいて、本当にありがとうございます。素晴らしいです。だからこの間も JSCA とMOU を結んで、計画を結んで、JSCA がメティの下ですよね。はい、これはスマートシティの話なんで、バンドでも今代表会社だからそのスマートシティの持っている日系企業さんがそのオフィスがそこの場所にあるっていうことを今準備しています。あとはあさって日本に行くことになりました。1週間ぐらい日本にいらっしゃいます。ですから本当は水曜日の14日、1月の14日に川崎市に訪問いたしたいです。で、それはわざと、スケジュールを
期にして川崎市にちょっと訪問いたしたいと。それは可能かどうか後で教えてください。特にバイオダイジェスターを見に行きたいし、本当にバンドに、合うかどうかとか、どういうアイディアとかですよね、それもしたいのでよろしくお願いします。あとは今回は1週間日本に行かれたのは東京、川崎、豊田市なんかカンファレンスがありましてですね、あと京都、大阪ですという話でした。Kami juga di Bandung membuat konsep percontohan kampung yang ideal. Jadi satu kampung tapi sustainable, eco-village tadi gitu ya. Di mana semua dari teknologi, dari persampahan, dari urban farming, dari lain-lain itu sedang kami eksperimenkan tahun ini di skala kecil. Tapi semua kelengkapannya ada dalam itu. Nah kalau ini berhasil, kalau memang bisa juga bantu, nanti menjadi eco-village yang akan kami duplikasi. Jadi coba lihat urban farming yang di channel di Instagram saya. Ini mungkin bisa saya perlihatkan. Ini adalah versi kami, komponen-komponen yang harus ada di sebuah kampung ideal. これは理想的な田舎、理想的な村ということ、さっきエコビレッジの話ですよね、を今住んでますけれども、まだ本当に低いというか、まだ技術がそんなに高いスペックないですけれども、しかし例えばゴミの処理、農家の焼き方とか、やっぱりちょっと今までインドネシアとあることと違って今これを作ってますが、ですからもしこれも後で検討していただき、これからのバンドがそういう村たちとか田舎ところにこういう理想的な村を作っていきたいと思っています。ですからそのバイオダイジェスターも合うかどうかもそれもこれからも検討しますという話でした。Nah ini di foto ini contoh kecil di sebuah kampung yang padat, kita tidak punya lahan, kita manfaatkan ruang-ruang sempit untuk bercocok tanam, ada cabai, ada bawang, ada bayam, sehingga nanti produksi pupuk cair yang dari biodigester itu tidak hanya ke pertanian yang ada di sekeliling Bandung yang memang sayur-sayur pertanian, tapi juga ke pertanian di perkotaan. Kami punya dari 10.000 RT itu tahun ini akan kita wajibkan semuanya harus punya program bercocok tanam di kota. Karena mimpi Bandung adalah ingin jadi kota urban farming terbaik sedunia dan akhirat. 最後の通りですけれども、これが一つある田舎とか村ですけれども、土地が今度は狭いです。だから農業をする場所がなくて、ですからこういうですね、狭いところでもちょっと作物を作ったりとか、そういう動きをキャンペーンをされています。でこれがみんなが例えば唐辛子、ほうれん草、ニンニクとかそういう、作物をしてもらってるっていう話ですよね。ですからさっきの、液肥ですか、液肥が大きなスケールの農業だけでなく、こういうにも使えばいいんじゃないかなと。ですからウィバンダル市も有名ですけれども、バンドンはこういうアーバンファーミングっていいですよねの世界中で一番のアーバンファーミングをしていきたい、世界中だけでなく死んだ後もその世界も一番になりたいっていうちょっと冗談しましたと。はい。Ya kurang lebih
itu yang bisa saya sampaikan. Saya mendukung semua program, tadi jadwal juga saya sudah lihat sampai bulan-bulan tertentu kita proses. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mulai. Mengenai lokasi, saya perlu diskusi, tapi intinya lokasi tidak ada masalah, tapi harus kita kaji sedikit ukuran luas lingkungan. Kalau saya idealnya di daerah yang memang berdekatan dengan produksi sampah ya, mungkin di daerah Condong harus ada tempat ketimbang dibubarkan Siliwangi yang agak jauh dan mungkin. Tapi intinya masalah lokasi tidak ada masalah, kita akan berikan sebanyak-banyaknya alternatif lokasi. ということで、本当に、皆さんの支援、サポートを、あとはさっきのスケジュールも見ましてですね、全部、こちらから応援していきたいと思います。サポートしていきたいと思います。あとはロケーション、場所ですけれども、まだそのバンドの政府の方々と検討中なんですけれども、でも基本的にサポートいたします。いろんな場所を後でお勧めしますので、よろしくお願いします。Juga kemarin ada teknologi lokal, saya nggak tahu apakah di Jepang juga bisa membantu, yaitu mengubah plastik menjadi solar ya. Bensin solar ya. Kemarin kita sudah tes, mungkin kalau ada waktu bisa dilihat ya, karena ada kunjungannya. Coba Pak Cece diatur, kalau memang bisa diperlihat. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa jadikan wacana ya, diskusi lah gitu. Selain biodigester yang plastik menjadi bensin itu, apakah bagus atau gimana? Saya juga minta pendapatnya nanti, karena memang produksi plastik di kita ini banyak. Tahun ini saya akan bikin peraturan untuk tidak boleh menggunakan plastik belanja untuk mengurangi konsumsi plastik, regulasi. Orang Bandung jadi kalau belanja wajib pakai tas sendiri. Nah itu regulasi baru yang sedang akan kita siapkan. もう一つですけれども、これはインドネシアローカルの技術ですが、この間でプラスチックを、ソラール、ディーゼルガソリンですね、ディーゼルを変更する技術があるんですけれども、もし後で皆さんが時間がありましたら、ぜひそこのところに見学していただきたいと思います。で、なぜかというと、人がまだこれからどうなるかわからないし、あとはそれが技術的にはいいかどうか、それも全くわかりませんので、ぜひもし時間があればちょっとそこにいらしていただいて、検討していただいて、見学をしていただきたい。もしそれが見て、でまたディスカッションになれる、ポイントになるんだったら、よろしくお願いします。なぜかというと、インドネシアはプラスチックの消費がすっごく高いです。ですからそれを減らすために今いろいろ工夫しています。一つの、予定ですけれども、皆さんがバンドの人はビニールプラスチックを使わないようにそういうことに規則にします。ということは、例えば買い物に行った時に自分のカバンをとか入れ物を持っていかなければならない。プラスチックをも使わないことにします。でももちろんこれまだプロセス中ですよね。でもそれも一つの、予定です。Nah ini foto urban farming yang lain, kalau tadi di kampung, ini di sekolah-sekolah dengan hidroponik. Dan pupuk cairnya juga sangat cocok ya, karena tidak ada tanah di situ, nutriennya masuk ke airnya, sehingga di Bandung sebulan sekali kita panen sayur seperti ini. これがさっきのアルベン農家ファーミングですけれども、さっきはちょっと村とか田舎の方にあったんですが、これは学校の周り、その周辺にあるんです。で、これはやはりさっきの駅がすごく役に立ちました。土地がないからそれ使ったらすごくいいと思います。だから今1ヶ月1回には収穫してます。収穫ですよね。たくさん野菜を取ることになりました。はい。
Saya kira itu atas nama pemerintah dan warga Bandung, saya mengucapkan terima kasih atas niat baiknya. Mudah-mudahan berhasil dan Bandung bisa menjadi kota percontohan, kota paling ramah lingkungan di Indonesia. Arigatou gozaimasu. はい、そしてバンドン市とそのバンドの社会の代表として皆さんのご協力に対してすごく感謝いたします。ありがとうございます。これからバンドン市はすごくいい環境の、生活になるですよ町に期待していますのでよろしくお願いいたします。Terima kasih banyak Pak. Tentunya Ibu sekalian sibuk sekali, namun masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang untuk saling berdiskusi seperti ini. こういう問題をはじめ環境改善の問題は文化の問題、教育の問題から始まるんだという市長のご発想は大変素晴らしいご発想だと思います。Jadi tadi Pak Wali Kota sudah mengatakan bahwa tadi masalah sampah itu dimulai dari harusnya perbaikan untuk lingkungan, kemudian mindset atau budaya ya Bapak, kemudian pendidikan, maksudnya mereka harus diajarkan seperti itu, suatu paparan yang luar biasa. メタプラ散歩事業について若干付け加えさせていただきますと、一つはメタンガスを発電に利用するという可能性が技術的にはありますので、そうした可能性も追求したいと思いますし、また大量に出てきます液体というのを農業関係あるいは公園関係で使っていただくということによって農薬の使用量を減らすというような点でも大変大きな効果があると思います。すでに公園部局、それから農業部局ともいろいろご相談をさせていただいております。Mengenai tadi fermentasi gas metan, mengenai fermentasi gas metan itu sangat memungkinkan sekali, di mana khususnya untuk menjadikan fermentasi gas metan tersebut listrik dari menjadi pembangkit tenaga listrik Pak dari fermentasi gas metan tersebut. Kemudian dari hasil kedua yaitu pupuk cair itu tentunya sangat bermanfaat bagi pertanian maupun perkebunan. Jadi nantinya beliau ingin sekali banyak berdiskusi dengan pihak-pihak terkait pertanian dan perkebunan bagaimana dengan pemakaian kedua hal ini. 明日関係の局の方々とご相談をすることになっておりますけれども、今日の市長のご発想を踏まえていろいろ具体的な詰めをさせていただきたいと思います。 Dan seperti tadi dikatakan besok akan ada meeting dengan pihak-pihak terkait dengan ini. Tadi yang Bapak sampaikan akan beliau tanyakan lebih jauh secara konkret bagaimana sih atau bagaimana jadi lebih teknis ya Pak. Itu akan ditanyakan pada meeting besok. なお先ほどちょっとお話でございました木材のバイオマスについては日本でもいくつかの事例がありますので、そうした資料があればご参考に事業をご利用くださせていただきたいと思います。 Mengenai yang tadi Pak, wood pellet di sana disebutkannya adalah biomas. Jadi biomasa ya, biomas betul. Itu di Jepang memang sedang lagi banyak-banyaknya beberapa perusahaan Jepang sedang menggodok masalah tersebut. Jadi untuk dokumen maupun dokumentasi maupun bahan-bahan atau apa saja yang sudah diteliti itu pasti ada. Nanti kalau mereka bisa menemukan akan bisa disampaikan ke bagian terkait dari ini Pak. それからあさってから日本においでということで日本へのご旅行が緑温度になりますことをお祈りしておりますが、川崎市をお訪ねになるというようなことで、実は私どものセンターは川崎市内にありまして、近いところにあります。お日程お忙しいと思いますが、これからの私どもセンターとの連携、川崎市との連携を取っておりますので、またよろしくご指導お願いしたいと思います。 Oke,
Oke, untuk yang kunjungan ke Kawasaki nanti mungkin akan dijelaskan oleh bagian lain, tapi beliau memang pusat JESC itu adalah di Kawasaki Shi, jadi benar-benar kota Kawasaki. Untuk beliau sih Pak, silakan apabila Bapak hari Rabu nanti berkesempatan bisa mengunjungi kota Kawasaki, silakan mampir Pak, kita ngomong nanti akan dibawa seperti itu. Tapi nanti untuk schedule mungkin ada yang lain karena beliau bukan bagian begitu ya Pak. Hai. はい、中野です。この度はどうもありがとうございました。廃棄物に関して非常に、細かな、3点の、重点目標についてお話しいただきましてありがとうございます。今後とも私どもエネルギーの部隊がおりますので、そちらに関してもこのような場を将来的に、できればというふうに思いますので、また引き続きご相談させていただければと思います。水曜日の件なんですけれども、川崎市へのご訪問という話なんですが、市長のご意見に関しましては、川崎市の方には伝えるようにいたします。ただ、私どもあくまでもアイリスは支援する団体なので、この場では確約といいますか、どのようなご意向なのかについては報告できないような次第ですので、その点だけ十分にご理解いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。Ya, Miss Nakano tentunya selama ini yang sudah banyak sekali berhubungan dengan ICB maupun instansi terkait. Jadi beliau tadi menyebut terima kasih banyak Bapak untuk dukungan dari semua pihak memuluskan atau membuat semuanya gampang untuk melihat bagaimana Kota Bandung dan melakukan kunjungan-kunjungan atau penelitian itu. Jadi beliau sangat berterima kasih selama ini. Dan itu satu. Yang kedua, di sebelah sana juga ada kami akan membicarakan masalah energi, mungkin tidak pada hari ini, namun mungkin ada saatnya kami akan minta meeting lagi Pak tentang energi itu sendiri di lain kesempatan. Yang kedua mengenai kunjungan hari Rabu Pak, terus terang beliau ini bukan tidak menangani untuk kunjungan seperti itu Pak. Jadi mohon maaf di sini beliau belum bisa kasih jawaban apakah bagaimana nanti siapa yang menemui atau bagaimana gitu ya Pak memfasilitasi. Mohon maaf mungkin nanti akan disampaikan lagi dengan pihak Ibu ini dari ITB seperti itu Pak. Ini terakhir Bapak, ada sedikit buah tangan oleh-oleh yang disampaikan ke Pak Jabatan. Sebelumnya saya menyarankan begini, setelah acara ini kebetulan kami baru merenovasi pusat kota Bandung di depan, hanya 3 menit dari sini. Saya menyarankan setelah acara jalan kaki sedikit, terus bisa foto-foto tim ini di sana. Karena baru diresmikan 1 minggu. Oke. 少しだけですけれども、なんか前の番組のところにこの前ちょっと3分ぐらい借りて、レノベーション改造をしたんですよ。ですからもし時間がありましたらこの後にも少しちょっと寄ってください。そこの面で見ていただければ大変と思います。よろしくお願いします。はい。小さなスーベニアですけども、日本の文化を象徴するものとして持ってきました。屏風です。小さな屏風です。屏風って屏風っていうのは開けて boleh si Bapak ini hanya sedikit oleh Bapak, tapi ini adalah culture atau budaya Jepang. Tadi ini bahasa Jepang byobu, apa tuh Pak byobu? Jadi nggak apa-apa dibuka saja.
ものなんですが、こういうふうにこう曲げられるので簡単に Pembatas コンパクトになる。 miniatur ya Pak. Kalau ini kan untuk pembatas, kalau di Jepang biasanya antara pembatas satu ruangan dengan satu ruangan memakai ini. Hai. 鶴ですね。 Iya, ini burung bangau ya Pak ya. Ini sangat Jepang sekali. 日本ではですね、鶴は長生きの鳥ということで、はいおめでたい印です。 Hai. Jadi burung bangau di Jepang ini adalah burung yang mempunyai umur hidupnya tuh panjang Pak. panjang. Iya, dan dia apabila ada suatu perayaan pasti menggunakan burung bangau simbolnya. 大変小さな贈り物で。 Memang mungkin barangnya kecil tapi semoga bermanfaat Bapak. Ini juga lambang kantor saya ini. Oke, hai, これ City Hall. バンドン市のシティホールのシンボルで、はい、よろしくお願いいたします。 Ini angklung, はい、 miniatur juga sama. はい、これバンドの楽器ですよね。これもミニアチュアなんで、はいこれバンドの楽器です。よろしくお願いいたします。いや、ちょっと写真で、はい、少しお待ちください。Sudah? Hai. Ini sedikit kayak piring Jepang Pak. Oh, oke. Jadi mohon nanti dilihat aja karena bentuknya khusus Saya khas taruh Jepang. di ruang saya. Begitu ya, hai deh, ya, coba katanya Mas Ade. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Sama-sama. Ibu makasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh, oke. Oh, targetnya 4 untuk Bandung. Oh, 4 lokasi untuk Bandung. Oh, oke. Jadi Jepang ini sedang intensif dengan kami akan membantu proyek persampahan Bandung, akan membuat 4 lokasi biodigester raksasa. Ya. Makanya akhir minggu ini seminggu saya ke Jepang juga untuk memfinalisasi. Jadi alhamdulillah ada bantuan dari Jepang, dari target 30 kecamatan, 4 mungkin akan di cover oleh perusahaan Jepang. Nah, biodigester ini skala kecamatan besar. Bedanya kalau biodigester yang kecil kita kan si gasnya dipakai masak. Nah, kalau teknologi Jepang mas si gasnya itu bisa pakai listrik. Gitu. Jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, sekarang 2 hari ini kita lagi cari-cari lokasi untuk bantuan itu. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi di Jepang saya akan finalisasi itu untuk merumuskan teknis bantuannya seperti apa. Kalau nggak ada halangan kita mulai bangun mungkin di bulan Mei duluan. Jadi ini bagian dari pengurangan sampah untuk diangkut ke TPS dan TPA. Nah, kemudian dengan begitu tren di Bandung ini ritasenya juga bukan naik, ritasenya itu turun karena volumenya kan banyak berkurang di lingkungan seperti itu. Plus kemarin kan Pak Gubernur tanda tangan ya yang biaya per ritnya yang diikuti penduduk dan sebagainya dengan biaya dampak negatif nanti digabung. Jadi harusnya udah ada jaminan nggak ada demo-demo lagi gitu. Karena kita jadi korbannya, padahal kita kan bayar gitu. Ya. Nah itu juga masalah persamaan selesai. Satu lagi Pak, tadi permasalahan sampah di kota Bandung itu seperti apa sih Pak sampai harus ikut dari Jepang? Bukan, kan strategi sampah itu ada 3. Perubahan budaya dimulai dengan GPS kan, perkuatan regulasi, maka ada denda. Ketiga, peningkatan infrastruktur. Nah dengan Jepang bicara nomor 3, bicara biodigester, bicara kalau ada orang nyumbang triseda itu strategi ketiga, bicara PLTSA itu strategi ketiga, bicara biodigester raksasa. Jadi kira-kira itu, sehingga dengan budaya baru anak-anak nggak buang sampah lagi, dengan denda orang juga takut. Kan sekarang banyak orang nggak buang sampah dari mobil, alhamdulillah laporan di lapangan kan. Sambil mengurangi tadi yang open dumping, bergeser ke waste to energy. Nah yang biodigester ini teknologi Jepang canggihnya karena di Indonesia belum ada, energinya jadi listrik si sampah organiknya, tapi bentuknya biodigester. Kecamatannya belum ditetapkan di mana ya?
Lagi rapat 2 hari ini menentukan lokasi. Di PLTSA mini Pak ya? Enggak, jangan pakai bahasa PLTSA orang. Asosiasinya insinerator, biodigester, penghasil listrik. Gitu aja lah bahasanya ya. Mungkin bisa jadi rame lagi. Bertahun-tahun lagi nanti Pak. Dan itu nggak dibakar ya Pak? Enggak, dimakan oleh bakteri. Bakterinya kan kamarkaan, panasnya disedot. Tapi biasanya teknologi lokal mah jadi kompor, ini mah jadi Nggak ada efek samping. Pak, pengelolaan sama pengawasannya ke depannya selalu jadi persoalan kalau teknologi. Nah ini enggak, ini dengan Jepang ini serius. Jepang tuh nggak hanya hit and run ngasih pergi. Nanti pengelola orang Jepangnya nanti nongkrong selama sekian tahun, coba hebatnya begitu. Pak, kalau kapasitas besar itu seberapa ton bisa ya? Yang mereka tawarkan 1.500 ya. Apal udah lah. Tadi kemana? Tadi nggak ini, nggak bilang. Tapi pokoknya per kecamatan. Cukup, tapi satu truk mungkin sampah bisa satu terkelola ya. Itu sampah organik per kecamatan.